Sekilas, Galaxy A27 ini kelihatannya cuma A26 yang poninya dihilangin. Padahal setelah gue kulik lebih dalam, ada cukup banyak perubahan loh. Ada yang bikin seneng, tapi ada juga keputusan Samsung yang bikin gue garuk-garuk kepala. Terus kalau dibandingin kakaknya A37, seberapa jauh sih bedanya? Dan apakah A27 ini cukup bisa diandalkan buat pemakaian sehari-hari? Nasib guys, bopak. Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari unboxingnya dulu. Yang mana boxnya sama aja lah ya. Masih sedara sama HP-HP Samsung seri A lainnya. Sebelah kanan ada fitur-fitur andalan HP ini. Terus punya gue yang 8 plus 256GB. Made in Vietnam. Dan warna laki ya. Oh laki? Pink terang. Pas dibuka, langsung bertatapan sama HP-nya yang kita kesampingin dulu. Bawahnya ada kotak lagi yang belakangnya SIM ejector. Terus isinya cuma kertas-kertas yang belum berguna. Sama kabel charger Type-C to Type-C. Oh. Pas dinyalain langsung disambut sama logo Samsung Galaxy berbasis Android 16. Yang OS-nya nanti kita cek ya, udah One UI terbaru atau lama. Habis itu lanjut setup kayak biasa, regi sidik jari di power button, dan setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 21GB. Lumayan kecil sih, dan untuk software-nya udah yang paling terbaru, One UI 8.5. Penasaran nih, ada bedanya sama A series yang lainnya nggak ya secara fitur? Nanti kita cek. Impresi gue sama HP ini, kalau dilihat sekilas, sebenarnya masih mirip sama pendahulunya si A26 dengan setup 3 kamera yang memanjang ke bawah dengan background hitam-hitam. Terus flashnya juga masih misah ya sama kamera modulnya. Nah, tapi ada satu detail yang bikin beda nih. Sekarang pinggiran modul kameranya itu dikasih warna yang sama kayak bodi HP-nya. Tapi kalau dilihat dari samping, bagian bawahnya justru diwarnain hitam ya. Jadi pas lihat lurus dari atas, ada garis hitam lagi yang ngelilingin modul kamera. Jadi kayak black pink. Kalau varian warna hitam sih mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau yang pink terang kayak gini ketara banget. Cuma buat gue kelihatan keren sih. Dan juga jadi pembeda sama seri-seri A Samsung lainnya. Terus lanjut kita ke bagian depan. Dan yes, akhirnya Samsung mendengarkan suara rakyatnya juga. Sekarang kamera depannya nggak berponi lagi. Jadi lebih modern dan sedikit lebih lega lah layarnya. Apalagi sekarang bezelnya lebih tipis. Terutama yang paling kelihatan banget sih di bagian dagunya dibanding A26. Secara keseluruhan, bezelnya lebih mirip kayak A37 sih gue bilang. Dan seperti biasa, sebelah kanan HP ada volume dan power button yang dibikin agak nonjol. Di atas ada mic, kiri ada port dual SIM card yang bisa tambah memori sampai 2 tera. Dan di bagian bawah ada mic lagi, port Type-C sama speaker. Buat frame-nya dari polikarbonat, sementara back-nya udah dari kaca yang berfinishing glossy tuh. Yang kalau digenggam gini, HP ini termasuk lebar dan gede sih. Punya ukuran 6,7 inch. Tapi untungnya masih cukup tipis di 7,8 mili dengan berat sekitar 200 gram. Oke, kita masuk ke spesifikasi yang lengkapnya kalian bisa lihat aja di layar ya. Di sini gue mau bahas apa aja bedanya sama kakaknya si A26. Pertama, dari layar nggak ada perubahan, masih di 6,7 inch. Pakai Super AMOLED dengan resolusi di Full HD+. Refresh rate 120Hz yang udah dilindungi sama Gorilla Glass Victus Plus. Dan tingkat kecerahan outdoornya sih udah cukup oke. Nggak bisa dibilang terang, tapi nggak gelap banget. Lanjut ke performanya, sekarang pakai chipset Snapdragon 6 Gen 3 berfabrikasi 4 nanometer. Ada sedikit peningkatan dari sebelumnya Exynos 1380 yang masih 5 nanometer tuh. Kalau gue cek skor Antutunya dapat di 910.000 ya. Sementara Exynos 1380 itu kalau gue cek di Nano Review sekitar 768.000. Perubahannya emang nggak yang signifikan, tapi tetap ada peningkatan sekitar 18%. Buat baterai masih sama di 5000 mAh dengan charging 25 watt. Tapi secara video playback, gue cek di websitenya itu naik dari 17 jam di A26 ke 23 di A27. Lumayan loncat ya. Bisa jadi pengaruh dari chipsetnya sih yang lebih efisien daya. Habis itu ke kamera yang masih terdiri dari kamera utama 50MP dan 2MP makro. Tapi resolusi ultrawide sekarang turun dari 8 ke 5MP. Dan kamera depannya juga berubah dari 13 ke 12MP. Apakah hasilnya jadi kurang? Nanti kita tes. Buat spek lainnya, HP ini udah 5G, ada NFC, slot microSD sampai 2 tera, dan Samsung kasih 6 kali software update dan 6 tahun security.
Di sini versi Bluetooth-nya juga berubah ya, dari 5.3 ke 5.1. Terus speakernya juga belum stereo. Tapi perubahan yang gua sayangkan justru ada di sertifikasi ketahanan airnya sih. Di A26 kemarin masih IP67, sekarang turun jadi IP64. Artinya HP ini masih aman buat cipratan air, tapi kalau sampai kecebur atau kerendam risikonya jelas lebih gede. Jadi ya udah sih, itu aja guys. Ada yang naik tapi ada yang turun juga. Cuman sekarang pertanyaannya, kalau dibandingin sama A37 gimana bang? Jelas A27 ini di bawahnya dia ya. A37 itu pakai chipset Exynos 1480. Kamera ultrawide 8 megapiksel yang support eSIM. Speaker udah stereo, IP68 sampai Bluetooth 5.3. Dan perlu diingat, fingerprintnya udah under display, yang mana A27 masih di tombol power. Selamat sore guys. Kali ini kita cobain Samsung A27. Satu yang gue nggak nyangka ada di kamera HP ini, ternyata kita bisa pindah lensa depan belakang saat recording ya. Jadi feel pakai kamera Samsungnya tetap ada nih, udah mirip kelas atasnya juga. Apalagi fitur kameranya lumayan banyak, dan tentu favoritnya bocil, fun mode juga ada di sini. Lagi diajarin main kartu Pokemon kayak gini guys, sama bocil. Ini wide, ultra wide, dan lagi recording bisa pindah lensa juga. Overall, lensa yang masih bisa diandelin buat gua itu lensa utamanya. Buat foto santai, hasilnya tipis-tipis masih bisa dipamerin. Apalagi kalau kondisinya dapat cahaya yang cukup kayak gini. Kalau buat ultrawide, ya seadanya aja. Foto masih lumayan, tapi kalau video ada berasa turun kualitasnya. Apalagi kalau dibandingin sama lensa utama. Oh ya, secara stabilisasi buat resolusi 1080p 30-nya cukup stabil. Tapi kalau udah 1080p 60 sama 4K 30 yang jadi resolusi maksimal HP ini, videonya cukup bergejolak dia. Terakhir buat selfie, Dynamic range-nya masih cukup oke sih. Tipis-tipis, awannya masih kebentuk, bukan yang putih banget juga, tapi gedungnya juga masih kelihatan juga nih. Kalau posisi nggak backlight sih cukup oke ya. Nasib guys, bopak HP-nya ditepak si bocil, terus HP-nya loncat. lanjut di jalan pulang, gue sempetin main Mobile Legends yang dapat settingan mentok Super HD. Sejauh gue main masih cukup aman, mungkin karena settingannya nggak bisa terlalu tinggi juga. Cuma kalau pas kondisi rame, sesekali masih kerasa frame drop. Total gue main 2 match, sekitar setengah jam dan baterai berkurang 9%. Oke guys, akhirnya gue sampai rumah juga. Dan overall performa harian buat pakai ini sih cukup mulus ya. Jadi gue kalau buat texting, sosmed, ngegame, buka kamera, yang kayak gitu-gitu sih aman aja. Cuman ya perlu diingat juga, kadang di beberapa momen ya masih ada tunggunya bentar sih. BTW guys, kalau kalian suka konsep review yang gue selipin vlog pemakaian sehari-hari kayak gini, jangan lupa kasih tau gue dengan like video ini ya. Thank you. Kalau ngomongin One UI 8.5, terutama AI, untuk yang basic sih udah ada, kayak Object Eraser yang hasilnya udah cukup oke. Terus ini yang baru. Ethan, what is the consequences for dropping my phone? I cannot play tablet with you. Itu voice transcription yang bisa ubah suara jadi teks. Ini dia guys, hasilnya. Cuman nama di depan doang sih. Gua bilang Ethan tapi ditulisnya Dan, sisanya oke juga. List AI-nya sih hampir sama kayak A37 kalau kita lihat listnya. Cuman kalau dibandingin sama A57, ada beberapa yang nggak ada, kayak Best Face sama Auto Trim. Oh ya, Circle to Search juga hadir buat kepoin segala macam hal yang muncul di layar HP kita. Selain AI, fitur di One UI 8.5 ini tetap ada di HP ini ya. Salah satunya itu Quick Panel yang bisa di custom seenak jidat. Cuma ingat, One UI di A series dengan flagshipnya S series itu beda. Fitur kayak No Brief, Galaxy AI, dan lain sebagainya tentu nggak ada. Jadi cuma ada yang basic-basic aja tuh.
HP ini punya 3 warna ya. Ada light pink kayak yang gue pakai ini, biru sama hitam. Terus gue beli HP ini di marketplace gitu, dapat harga di 448 Singapura dolar, varian 8 plus 256. Yang kalau dirupiahin sekitar 6,2 juta guys. Wah, wadidaw ya harganya. Padahal di A26 lalu dijual sekitar 4 juta. Jujur ya, gue selalu pusing kalau ngomongin harga HP baru. Nggak cuman Samsung, tapi semua brand berlomba-lomba naikin harga di 2026. Alasannya bisa macam-macam, mulai dari kondisi pasar, harga komponen, kurs, dan lainnya. Jadi balik lagi disesuaikan aja sama budget kalian ya. Kalau cocok, pastiin lagi plus minusnya sama yang gue sebutin tadi bisa diterima atau enggak. Paling sekalian berharap pas Samsung Indonesia umumin harga resminya nanti bisa lebih rendah dari ini. Karena biasanya emang harga Singapura lebih tinggi tuh. Terus satu lagi, buat teman-teman yang kepikiran buat tahan dulu beli HP-nya karena beranggapan siapa tahu generasi berikutnya bakal lebih murah. Jujur gue sendiri nggak terlalu yakin. Realistisnya, kenaikan harganya mungkin bisa nggak sejomplang tahun ini, atau idealnya punya harga yang kurang lebih sama. Itu realistisnya ya. Jadi kalau emang kalian bener-bener butuh ganti HP, terus udah cocok sama spek dan fiturnya, ya nggak usah kelamaan nunggu sih. Dan ini gue nggak ngomongin A27 doang, tapi secara umum. Cuman kalau HP kalian sekarang nggak ada masalah, terus baru berumur 1-2 tahun, dan budget juga lagi ngepas, ya nggak usah dipaksain ganti HP lah ya. Tonton video-video review gini buat nambah pengetahuan aja. Kayak kemarin nih, gue baru aja duelin Messi versus Ronaldo-nya versi kamera pocket gimbal. Dan gue niat banget bikinnya, jadi hasilnya seru banget buat gue. Cus kesana kalau belum nonton, oke?